Oke ya, kuliah kali ini itu tentang teori antrian. Ya. Nah, ini per definisi teori antrian. Jadi ini teori antrian itu adalah teori yang berkaitan dengan studi matematis tentang antrian ya, queue. Nah, ya, jadi ini queue dengan baris penungguan yaitu waiting line-nya. Jadi berapa lama kita menunggu ya. Nah, untuk antrian ini kita melibatkan dengan fasilitas pelayanan. Ya, di sini apakah kita punya satu atau lebih pelayan? Jadi ya kayak di minimarket, kadang jadi satu, kadang dua gitu ya. Nah, lalu konsumen ya, konsumen yang berbelanja itu apakah satu, dua, apa banyak gitu ya. Lalu mekanisme pelayanannya seperti apa? Nah, tujuan dari teori antrian itu adalah jadi problem objektif problemnya ya persoalan dengan ya, itu adalah meminimumkan waktu tunggu ya. Jadi biar konsumennya tidak stres nungguin gitu ya. Lalu meminimumkan jumlah konsumen yang menunggu. Nah, ya. Lalu mengoptimalkan waktu pelayanan. Oke. Nah, tujuannya adalah mencari keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos atau resiko karena konsumen menunggu. Ya, nah itu teori antrian. Oke. Nah, struktur dasar model antrian ya. Jadi yang utamanya itu adalah pelanggan, ya, pelanggan konsumen yang membutuhkan pelayanan. Lalu dari sisi pelayanan itu kita pelaksananya, pelayannya atau servernya. Ya. Lalu fasilitas pelayanannya apakah bisa lebih cepat, ya, apa lebih lambat, gitu ya. Lalu mekanisme pelayanan, gitu. Oke. Nah, contoh model antrian, ya, misalkan ini, ya, kalau Anda ke bank, Anda kan konsumennya itu adalah nasabah, pelayannya itu adalah teller. Nah, layanan yang diberikan oleh teller itu adalah store uang, transfer, atau ambil uang, atau yang lainnya. Ya. Lalu saya punya fasilitas kedua, contohnya adalah klinik. Konsumennya adalah pasien, pelayannya adalah dokter. Nah, layanan yang diberikan oleh dokter itu adalah pengobatan, ya pengobatan, konsultasi atau apalagi lah. Ya. Fasilitas lainnya itu misalkan lampu stopan, ya. Ini konsumennya adalah kendaraan, okay. Ya. Nah, pelayanannya itu adalah cahaya. Jadi cahaya stopannya kalau merah berhenti, hijau itu jalan. Nah, jadi layanannya itu adalah untuk mengendalikan lalu lintas, ya. Gitu. Ya. Nah, ini yang berhubungan dengan bidang Anda, logistik ya, biasanya di gudang paket ya, gitu. Fasilitasnya adalah gudang paket, konsumennya adalah paketnya ya, lalu pelayanannya adalah penjaga gudang. Nah, di sini yang kita berikan layanannya itu adalah keluar masuknya paket dan sortingnya. Jangan sampai ada paket yang nyasar ya. Nah, itu salah satunya kan. Gitu. Jadi kalau ada paket yang nyasar kan jadi ya apa fasilitas Anda jadi jelek gitu ya. Nah, kayak model pelayanan, model antrian itu yang kita gunakan ya. Jadi di ilmu teori antrian itu menggunakan notasi antrian Kendall ya. Ini dari tahun 1953. Jadi sudah 50 lebih dari 50 tahun yang lalu gitu. Dengan aturan antriannya adalah seperti ini, A, S, C, K, N, D, di mana A itu adalah arrival, ya, jadi proses kedatangan, ya. Lalu S itu adalah service time, jadi distribusi ya pelayanannya. Nah, biasanya yang sering digunakan untuk pelayanan atau arrival, ya, itu adalah Markovian atau biasanya disebutnya random. Random itu menggunakan Poisson proses ya. Ini yang standar biasa digunakan. Lalu ada degenerate distribution. Ini kedatangannya setiap waktu interval tertentu. Misalkan ya jam 8, oh, pasti jam 8 itu ada gitu ya. Misalkan seperti itu. Setiap jam gitu ya. Nah, itu adalah degenerate distribution ya. Nah, untuk service time itu randomnya adalah exponential process ya. Nah, lalu C ini yang ketiga, C itu adalah customer ya, channel dari service-nya ya, sorry, bukan customer, tapi channel dari service-nya. Jadi seberapa banyak channel atau banyaknya pelayan gitu ya. Nah, biasanya standarnya ya kita gunakan satu ya, standarnya satu. Jadi ada satu pelayan. Gitu. Nah, lalu K di sini adalah nomor
price in queue ya. Jadi istilahnya banyaknya customer, K itu sebenarnya diambil dari banyaknya customer ya. Banyaknya tempat menunggu untuk customer gitu. Oke. Jadi tempat untuk menunggunya ya, tempat menunggu pelayanan, berapa kursi yang disediakan gitu ya, seperti itu. Kalau tidak pakai kursi biasanya kan kita anggap ya kita berdiri. Nah, biasanya kalau berdiri biasanya tidak ada batasnya ya, sampai tak hingga. Nah, lalu N ini adalah number of customer, jadi banyaknya customer, standarnya juga tak hingga. Nah, lalu D ini adalah aturan Q-nya, aturan pelayanan. Okay. Yang standar itu biasanya dipakai adalah first in, first out. Ya. Jadi urutan kedatangannya yang pertama datang, ya dia yang akan kita layani pertama. Lalu ada last in, first out, artinya yang paling telat itu kami layani pertama. Nah, biasanya untuk yang last in, first out itu kalau di kelas ya, nah ini yang telat, nah, langsung disuruh ke depan. Nah, seperti itu kan. Lalu ada PQ, ini ya dia priority queuing, ya, biasanya untuk yang prioritas ya. Jadi kalau dia VIP maka dia dilayani lebih dulu, atau prioritas hidup mati biasanya di UGD ya. Jadi kalau Anda lihat di UGD, begitu masuk ya pasti akan diwarnai ya, identifikasinya, biasanya untuk yang kasus COVID ini diwarnai apakah dia kuning, merah, hitam gitu, ya. Kalau hijau ya aman-aman saja, kuning ya kita observasi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada pertanyaan? Oke. Belum, Pak. Nah, ya, ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, ya kalau tidak ada, kita masuk ke model pertama ya. Jadi ini adalah model pertama standar. Nah, ini sebenarnya biasanya ya ditulisnya lebih sederhana lagi gitu ya. Jadi karena ini adalah bentukan standar, biasanya ditulisnya kalau Anda cari di internet ini tulisnya MM1 saja gitu ya. Oke, jadi MM1. Nah, secara panjangnya ini artinya adalah MM1 ya. Tak hingga first in first out gitu ya. Ya. Jadi artinya saya punya satu pelayan ya. Oke. Jadi seperti di minimarket gitu. Oke. Nah, di sini ya kita identifikasi yang pertama itu adalah lambda. Lambda di sini adalah average customer arrival rate ya. Gitu. Oke. Lalu mu itu adalah service rate. Ya. Terjadinya antrian itu karena service rate, ya, service rate itu lebih besar daripada arrival. Ya. Jadi kalau arrival-nya kurang dari service rate itu tidak terjadi antrian. Ya. Jadi kalau misalkan ya service rate-nya 10 menit, ya, misalkan saya punya, ya, service rate-nya misalkan 10 menit, ya. Lalu arrival-nya balik ya. Oke, saya punya service rate-nya itu 10 menit. Nah, arrival-nya itu misalkan 8 menit. Jadi setiap orang datang gitu ya. Jadi saya punya customer 1, customer 2 ya, gitu. Nah, ini 8 menit, tapi ini datangnya 10 menit gitu. Jadi udah beres duluan. Ada jeda kosong untuk pelayan itu 2 menit ya. Gitu. Jadi tidak ada antrian. Okay. Karena begitu 10 menit lagi datang, maka ini bisa diselesaikan secara 8 menit. Gitu. Okay. Jadi perhatikan antrian itu terjadi ketika mu-nya lebih besar daripada lambda. Gitu. Okay. Jadi ya seperti itu. Okay. Nah, lalu di sini kita identifikasi yaitu traffic intensity, rho. Ya. Jadi rho itu adalah ya lambda dibagi mu, gitu ya. Karena kalau rho-nya lebih besar dari 1, ya ini tidak akan terjadi antrian ya, tidak logis gitu. Jadi, nah lalu probability that there are k customer in the system, Tk itu sama dengan rho pangkat k ya, ini 1 dikurangi rho.
Lalu perhatikan bahwa probabilitas itu kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Ya, gitu. Jadi mulai dari 0 di sini 0 artinya tidak ada customer, ya. Ini satu customer, gitu. Oke. Lalu 2 ini ada 2 customer. Jadi satu lagi dilayani, satu menunggu, gitu ya. Kalau P3 artinya satu lagi dilayani, 2 lagi nunggu, gitu. Oke, sampai dengan peta hingga. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu expected customer in the system, itu LS, ya. Gitu. Nah, ini adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda, lalu expected customer in the queue itu adalah LQ sama dengan rho dikalikan LS, average waiting time in the system itu WS sama dengan LS dibagi lambda, sedangkan average waiting time in Q itu WQ dibagi LQ, ya, LQ dibagi lambda. Nah, average length of non-empty queue, ya, ini kebalik ya. Ini L sama dengan mu dibagi mu min lambda. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah kita lihat kasusnya. Oke. Nah, di sini saya punya problem pertama, ya. Jadi, a television repairman find that the time spent on his job has exponentially distribution with a mean of 30 minutes. Nah, artinya dia bisa memperbaiki TV-nya ya itu dengan rata-rata pengerjaan 30 menit. Jadi untuk satu TV itu butuhnya 30 menit. Oh ya, tadi perlu diperhatikan ya untuk lambda itu satuannya adalah customer per time ya. Begitu pula dengan mu. Ya. Jadi harus customer per time. Jadi itu harus diperhatikan satuannya. Oke. Jadi customer per waktu. Oke. Nah, di sini if he repairs the set of in order in which they come in, nah berarti ini people ya, first in first out. Nah, lalu if the arrival of set follow Poisson distribution with approximate average rate itu 10, ya artinya ada 10 TV dalam 8 hari. Ya, jadi kan dia kerjanya 8 jam ya, biasanya kalau bekerja itu standarnya 8 jam. Oke. Nah, ini pertanyaannya, kapan ini tukang servisnya idle, artinya nganggur ya? Lalu kapan kemungkinan requirement-nya dia sibuk, gitu ya? Lalu yang ke C ini probabilitas ada 4 titik yang akan diperbaiki, lalu probabilitas paling sedikit ada 2 set titik, ya. Lalu yang E itu adalah tidak lebih dari 5 titik, ya. Lalu yang F ini expected set of TV in the system, jadi ya, TV yang ada di sistem itu berapa, kalau lalu TV yang ada di antrian queue, ya. Lalu H ini average time of TV has to wait, ya. Jadi berapa waktu TV harus nunggu sebelum dia di service gitu ya. Lalu expected idle time, nah setiap harinya biasanya requirement ini nganggur berapa jam. Gitu. Lalu yang terakhir itu mencari average queue length, jadi panjangnya antrian. Okay. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, okay. Nah, dari soal biasanya kita mencari yang disebut diketahui, ya. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu disebutnya diketahui. Nah, sebenarnya kalau in English biasanya summary problem. Jadi dari soal cerita ini informasinya apa? Ya, kalau kita perhatikan ini modelnya adalah MM1 tahingga pivot. Ya. Oke. Nah, service rate, ya, service rate itu harus customer per waktu. Ya. Karena di sini ada minutes, ada hour, ya, ada jam, waktu dan jam. Saya pilih yang jam, gitu ya. Dari informasi satu set TV itu butuh waktu 30 menit, ya, dari informasi di sini. Oke. Nah, artinya berapa titik per jam? Ya.
Oke, berapa TV ini per jam? 2 TV, Pak. Ya, 2 TV ya. Karena saya punya 60 menit itu adalah 1 jam. Ya. Jadi kalau Anda lakukan pencoretan, ini kan, ya, jadi sisanya adalah 2. Jadi saya punya 2 set TV per hour. Oke. Nah, arrival rate. Nah, ya. Oke. Nah, di sini informasinya, ya, kita punya bahwa here refers ini adalah 10 TV per 8 jam. Nah, jadi saya punya ini 10 set TV per 8 jam. Dengan kata lain, saya punya ini adalah 1,25 set TV per jam. Nah, jadi saya punya mu-nya adalah 2, lambda-nya adalah 1,25. Maka rho-nya kita bisa hitung lambda dibagi mu. Ya. Jadi probability ini kan harus lebih kecil dari 1. Ya. Gitu. Jadi kalau Anda dapatkan ini terbalik, 2 dibagi 1,25, wah berarti itu salah soal atau salah mengerjakan. Gitu ya. Karena yang namanya probability itu harus lebih kecil dari 1. Nah, di sini saya punya 6,25. Gitu. Jadi intensitas kemacetan itu adalah 6,25. Oke. Oke, probability of requirement idle. Artinya kapan ini tukang servisnya nganggur? Itu nganggur kalau tidak ada TV, ya, tidak ada TV yang rusak kan. Ya. Dengan kata lain, saya punya K-nya itu adalah 0. Berdasarkan formulanya, saya punya PK itu adalah rho K dikalikan 1 min rho. Ini. Jadi P0 ya rho pangkat 0, 1 min 0. 1 min rho. Ya. Tinggal Anda masukkan, hitung, dapatlah. Hasilnya adalah 37,5%. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Nah, probability of requirement is BC. Apa artinya? Requirement BC when there is at least one set of TV as broken. Ya. Jadi ada TV satu aja. Ya, ada 1, 2, 3, pokoknya 1 minimal ya. Jadi saya punya minimal 1, artinya K-nya itu lebih besar sama dengan 1. Probability K lebih besar sama dengan 1, artinya saya punya P1, ini 1 TV, 2 TV, 3 TV, sampai hingga TV. Ya. Nah, ingat informasi bahwa 1 itu adalah penjumlahan dari P0 sampai dengan peta hingga. Jadi untuk P1 sampai dengan peta hingga itu sebenarnya 1 dikurangi P0. Jadi 1 dikurangi 0,375 atau 62,5%. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, probability X kita dapatkan 4, tepat 4. Artinya K-nya 4. Ya, jadi tinggal masukkan P4, masukkan ke rumusnya, rho kalikan pangkat 4, dikalikan 1 min rho, masukkan, tinggal Anda hitung, nah, dia dapat 5,7%. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah at least 2 set TV. Artinya paling sedikit 2. Berarti kalau paling sedikit 2, ya 2, 3, 4, 5. Berarti jumlahkan semua. Atau ini bisa saya tulis 1 dikurangi P0 kurangi P1. Ya. Tadi kan P0 sudah dihitung ya, 0,375, tinggal Anda hitung P1. Ini formulanya. Nah, Anda hitung, oh didapat ini 39,1%. Gitu. Oke. Nah, oke, ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini probability no more than 5 set, ya. Artinya kemungkinan tidak lebih dari 5, lebih kecil ya, dari 5, no more than 5. Ya. Artinya ya kita jumlahkan P0, P1, P2, P3, P4, P5. Ya, Anda hitung pakai rumus tadi. Nah, ini saya sudah hitung, silakan Anda hitung ya. Nanti Anda belajar hitung pakai Excel. Ya. Nah, didapat hasilnya adalah 94%.
Ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya expected shift of TP in the system ya. Jadi harapannya kalau kita akan dapatkan TP ya dalam sistem ini ya lambda dibagi mu dikurangi lambda ya. Lambdanya tadi 1,25, 2 dikurangi 1,25 ya. Ini adalah 1,667 set TP. Ya, TP kan tidak ada koma-koma ya. Gitu. Jadi kita aproksimasi ya ada 2 TP yang di dalam sistem. Oke. Lalu untuk yang dalam antrian ya kita hitung lagi, tinggal rho dikalikan OS ini ya. Nah, jadi saya punya 1,042 atau 1 TP ya. Oke. Selanjutnya waktu tunggu ya, waktu tunggu TV ya sebelum diservis itu adalah WS ya, dalam sistem ini itu adalah LS dibagi lambda. Okay. Nah, karena waiting time artinya ya satuannya harus waktu ya. Gitu. Okay. Jadi saya punya 1,667 tadi ya sudah dihitung dibagi 1,25 maka didapat 1,33 jam. Nah, biasanya kan tidak jelas ya ini 1,33 jam. Ya dikalikan saja dengan 60 menit maka ini adalah 80 menit. Jadi waktu tunggunya adalah sekitar 80 menit. Ya. Nah, selanjutnya expected idle time requirement is day ya. Jadi perhatikan bahwa waktu kerja itu tukang servis dalam setiap harinya adalah 8 jam per hari. Dan idle itu ketika K-nya sama dengan 0 ya. Jadi tinggal Anda kalikan waktu kerjanya dikalikan dengan peluang tidak ada TV ya atau nganggur. Itu 8 kali 37,5% ya. Artinya ya 3 jam. Ada kemungkinan tiap harinya dia nganggur 3 jam. Oke. Nah, ya terakhir ini adalah average queue line ya, panjangnya antrian secara rata-ratanya itu adalah mu dibagi mu dikurangi lambda 2 dibagi 2 kurangi 1,25. Nah, ini adalah 2,67 set titik atau 3. Nah, jadi panjang antrian rata-ratanya itu adalah 3 set titik. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan?